Jadi Wak pas anu 26 pagi itu Wak lagi ngapain ya? Wah, masa itu lagi terjadi kan pagi kan. Saya lagi jualan tuh karena gempa kita hari Minggu. Jadi saya tiap hari jualan sarapan pagi di PPI. Di dermaga gitu, bukan di kedai tuh. Kalau dalam pulang bongkar ikan gitu buat jualan. Jadi hari Minggu itu kan tak biasa kita bukan atau bukan ada gempa besar atau bukan ada air laut. Kamu kan tak tahu tsunami kan? Pagi jam 6 keluar dan salat subuh tolak gerobak saya tuh bawa gerobak setiap hari saya bawa gerobak jam 8.15 saya ambil barang gerobak taruh di atas meja. Jadi kalau buat bandar laut situ di dermaga situlah makan sarapan pagi, jualannya jualan kolak, jadi makan sebanyak orang bawa kolak saya. Jadi hari Minggu itu sudah laku kolak 85.000, dah dawan kata 85. Datang lagi gempa kan. Gempanya pertama pelan-pelan ya. Karena selalu ada gempa kan ini panggil, wak kolak gempa. Saya bilang hari ini gempanya kok lain ya, saya bilang tanah goyang, saya bilang kenapa tanah bergoyang? Itu karena kenapa bilang kayak gitu, karena selalu ada gempa. Dari umur saya 2 kelas 2 SD sampai sekarang umur 75, 73 masih ada gempa, beberapa bulan lalu pernah ada gempa. Jadi waktu saya bilang, ya Allah hari ini gempanya kok lain, kok tanah bergoyang. Saya bilang kan, goyang-goyang terus tak berhenti-berhenti itu lama. Sampai saya pegang anak muda supaya anak ini sampai kali bau. Nenek duduk dalam bekulikan, tersandung dengan keranjang tu, duduk dalam bekulikan. Masa nenek tu bekulikan tu nangis saya. Dasar, keranjangkan. Itu saya gempa pun tak berhenti, saya bilang, ya Allah, kalau begini gempa terus, kalau pecah tanah, masuk kami ke dalam tanah semua. Waktu itu kita tak pikir air nak, tidak terbayang bukan ada air. Kalau gempa pikirnya kalau pecah tanah. Nah, lepas itu bertiba-tiba saya lihat batang kayu begini-gini tempat Iskandar roboh terus patah. Saya bilang ya Allah ya Tuhanku, saya bilang. Orang berzikir semua kenapa gempa begitu, ya Allah. Saya dengar orang azan kan orang kita semua berzikir lah, waktu itu ada yang azan. Karena situ santral ikan ada orang laki semua. Yang perempuan cuma 5 orang dengan nenek. Dengan azan, saya bilang, ya Allah, yang azan ada, yang zikir ada, kenapa gempa tak berhenti? Karena lama, terus 8 menit kan. Apakah ini kiamat? Kalau bukan kiamat, apa doa saya baca biar berhenti gempa? Rupanya tak ada ilham dalam hati kecil saya. Kamu baca Al-Fatihah, Al-Fatihah ada doanya di dalam. Jadi nenek baca Al-Fatihah. Itu umur nenek 55, sekarang dah 73. Baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Waktu saya baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, situlah saya menjerit. Kepadamu kami menyembah ya Allah, kepadamu saya minta pertolongan, saya minta berhenti gempa. Saya tepuk tanah karena saya duduk di atas sana. Akhirnya Allah berhentikan gempa lapik sampai 8 menit. Saya lihat orang ada yang pulang, ada yang enggak. Saya pulang, kenapa pulang? Karena rumah saya depan ni. Pikir saya rumah saya sudah hancur karena saya roboh semua, tiang listrik patah, batang kayu sudah begini-gini. Pasti rumah sudah hancur. Pulang saya jalan kaki. Kolak berhamburan setiap hari, dah ada awal 85.000 pulang tuh. Sampai ke rumah, waktu saya pulang yang punya rumahnya naik kapal sekarang ini rumahnya. Tanya sama saya, karena waktu itu dah baru habis gempa, masih duduk di luar kan. Kalau orang gempa keluar rumah semua kami. Kami sampai sekarang asal gempa keluar rumah. Waktu itu dia keluar, anak saya di luar, anak dia di luar. Dia tanya sama saya, dia panggil saya Wak Kolak. Wak, sudah pulang ya Bes, dia namanya Abasia. Dia orang kaya nih, kepala Pertamina suaminya, dia guru. Tapi hari Minggu tak sekolah karena hari Minggu. Wak sudah pulang ya, kolaknya bagaimana? Nenek jawab, kolaknya berhamburan. Saya bilang, bawa masuk rumah dulu ya, keluar lagi. Baru sebentar duduk, saya duduk datang, saya kasih minum. Bunyilah bom. Bom. Kata tetangga saya. Wah, orang GAM, orang tentara perang saja katanya. Karena 2004 itu Aceh lagi besar-besarnya konflik. Tiap hari memang minyak senjata, tiap hari malam dia minyak bom. Sampai tetangga saya bilang, orang GAM dan orang tentara perang saja katanya bom tiap hari. Saya bilang, tetap dah biasa itu bom. Nenek bilang kayak gitu. Lepas bunyi bom sepi. Sepinya lain kayak orang hari sepi sekali. Nenek bilang lagi yang punya rumah ni karena masih ada duduk sini jalan. Bes, kenapa sesudah punya bom kenapa sepi?
Sepinya kayak orang hening, sepi sekali. Kayak ada kesedihan mendalam lah. Kita nak tahu ada air juga. Tidak tahu Wak, jawab dia. Oh kalau begitu awak nak mau jualan lagi. Ambil jualan buat pulang. Jadilah Wak, ambil jualan kita makan rame-rame. Kata yang punya rumah ni lagi. Balik nenek ke sana suruh antar pakai Honda. Tak lagi jalan kaki. Saya bilang mak nak saya sembahyang kamu. Antar mama ke sana, kamu itu mama boleh masuk gerobak, kamu pulang terus. Sampai ke sana diturunkan saya di pintu gerbang karena TPI ini di pagar. Dengan beton 2 pintu, satu kecil, satu besar. Di pintu gerbang itu saya turunkan saya bilang kamu pulang. Nenek kan terus ke sana, ambil jualan masuk gerobak. Sampai ke sana ada kakek Din selalu cuci piring saya. Saya bilang sama dia, kek ambil air ke sungai, kita cuci piring yang pecah kita buang, yang bagus kita besar kita mau pulang. Saya ke piring, dia pergi ke sungai. Itu kolaknya belum angkat, belum masuk ke gerobak, masih kutek piring. Rupanya waktu itu pulang bot dari laut, masuk muara, masuk kuala. Bot di depan, air di belakang. Rupanya yang meledak tadi bukan bom, air laut. Air laut surut dulu. Tapi nenek dari air laut karena pelabuhan kami masih muara dulu, baru jumpa pelabuhan. Dipanggil sama orang bot di depan ini bot kan, bot. Kayak ini botnya. Bot di depannya. Airnya belakang, bergulungan kayak ini. Dipanggil. Air laut naik, katanya kalau bahasa Aceh, ialah ODA, katanya. Ialah ODA tu. Nenek kan lagi nunduk ambil piring. Saya bangun, saya lihat. Terkejut saya. Masya Allah, mati saya. Kenapa? Airnya 2 gelombang besar. Gelombang pertama berjalan antara sungai dan darat atas tu berbui. Itu sungai atas tu. Di belakangnya begini bergulung. Itu sungai itu ada tanggul. Sekarang bikin baru. Ada tanggul, ada batang cemara. Tidak nampak ujungnya lagi. Di situlah saya kaget. Masya Allah, mati saya. Airnya basah-basah hitam gemuruh bunyinya kan. Saya waktu tak lari nak gamang, saya lihat aja gitu. Dalam hati saya pasti meninggal. Saya dengar orang panggil saya, wak kolak, plung, lari-lari. Katanya. Saya diam aja. Dalam hati saya, untuk apa lari pasti mati. Situlah nenek pasrah. Nenek angkat tangan sampai sekarang masih terdiam di benak saya. Ya Allah, ya Tuhanku. Saya bilang, saya tidak sanggup lari. Kalau saya hari berenang pun saya tak bisa berenang. Kalau saya mau meninggal hari ini, saya minta dalam kalimah La ilaha illallah. Nenek ambil tangan, nenek tahu ijadah. Berzikir nenek, La ilaha illallah. Lamben nak berzikir Allah, rupanya ada ambisi di telinga nenek, suruh pulang. Kamu lari pulang, naik kelantar, buat basyah, yang punya rumah, yang tetangga, anak berkata semua. Tak lari juga, nenek berzikir terus, ditepuk di bahu. Waktu nenek berlandang, baru lari. Padahal nak jempat saya jualan jalan tadi, hati tepi Allah, ke sini. Lari, situ nak lari, semua lari nak pergi ke kiamat, nak nafsi-nafsi kita pula diambil tak keburu. Itu lari, masuklah ke jalan ni, panjang punya rumah. Abah saya panjang lalu beres. Yang dengan panggilan saya pantai 2, saya pun naik. Di situ dah penihaya segini. Kami sudah pasrah dan kami puang datang kapal ini. Aku kata, ada kapal datang, rupanya datang sana ada sejauh pekerja. Dia lihatnya kapal dari sana, putar, baru berlabuh dipanggil. Keluar, botnya datang. Alhamdulillah kapal bantuan datang jemput. Naiklah kami ke atas, rupanya kapalnya kosong. Sampai sekarang kapal dah kontrol, kami dah turun. Lepas tu nak duduklah saya bilang, bebas kapalnya. Bayang-bayang, nak dada, nak apa-apa, awak dah aman. Sebentar, coba anak fikir. Lari naik ke lantai 2, lantai 2 datang kapal, ini kampung sudah habis, laut semua. Laut semua. Saya bilang, ya Allah, kenapa bisa laut semua? Orang timur dah bilang, tolong, kita lihat saja. Lepas tu duduklah, saya bilang, habis, best. Kayak mana ni kapal, apa-apa, awak dah aman, kata dia. Duduk, berzikir-zikir, datang gelombang lagi. Saya bilang, dah gelombang datang lagi, kayak mana? Kalau gelombang datang, kapalnya diangkat. Rupanya disuruh azan. Abah saya ni orang kaya alim tak? Yang azan Ustaz Mujib. Nah, sekarang dia dah nikah dengan orang Malaysia. Dia azan, waktu dah azan gelombangnya balik. Ada lagi mukjizat. Jam 12 siang, hari panas sekali. Ada anak kecil yang kami berkata, minta minum, tak makan, tak ada apa-apa. Hanya satu dana kelapa muda. Bawa ke atas dengan apa dia bilang. Rupanya, kapal ni belum pernah keluar lagi naik dok. Di situ ada parang, ada kampak, ada barang, parang. Belah kelapa bagi-bagi, termasuk naik kapal. Lalu lihatlah kampung sudah habis, saya tanya dengan Allah lagi. Kenapa kampung kami kok bisa laut semua? Orang tak ada lagi. Yang timur dah geram, kemana sudah. Jadi kami satu desa 6,000, tinggal 1,000. Alhamdulillah sekarang dah ramai lagi. Lepas tu kami nak 9 jam datang sampai. Waktu air surut ditolak ke laut, dah jam 5 petang, turunlah kami. Ada mat 3 di situ atas kapal tarik.
Di mana-mana main, di atas akar kayu, di atas sampah semua main itu. Tak ada pakai. Jadi pembelajarannya bagi Wak Kola apa nak bagi nenek. Hidup ini sebentar saja. Rumah besar, mobil mewah, uang banyak tak buat mati. Yang kita buat masa itu amal ibadah. Inilah pengalaman. Habis itu ada lagi hikmahnya tsunami. Sejak itulah Aceh sudah damai itu indah. Jadi kalau datang ke Aceh jangan takut-takut lagi. Sekarang Aceh sudah damai, dah ayum-ayum. Masjid kami cantik, masjid kayak Masjid Nabawi, Masjidul Rahman. Makanannya enak-enak. Makanannya halal semua, dari restoran besar sampai ke kaki lima makanannya halal semua. Orangnya ramah-ramah. Jadi sekarang Aceh sudah membangun lebih bagus lagi dari dulu. Orangnya sudah kami banyak berzikir, di mana banyak berzikir. Alhamdulillah Allah kasih kepada kami kesempatan untuk berbuat lebih baik lagi daripada yang dulu. Mudah-mudahan Aceh selalu damai, seluruh dunia damai semua. Kita ini dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan orang Papua juga selalu damai. Kenapa? Damai itu indah.